warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua, lanjutan dari pembahasan video sebelumnya tentang subquery. Nah, memang judul saya ini adalah subquery dan view, karena memang antara subquery dan view memiliki kesamaan. Nah, kali ini kita lanjutkan langsung membahas tentang view. Nah, object view. Object view merupakan tabel virtual yang berisi sekumpulan record yang berasal dari satu atau banyak tabel. Jadi, dari kalimat pertama nih ya, ini ada kata-kata tabel virtual. Nah, kalau yang sebelumnya adalah subquery, itu kan hanya tabel maya ya. Dalam artian itu tabel maya itu tabel yang hanya dibikin tapi tidak bisa tersimpan secara permanen. Jadi bikinannya itu hanya untuk menampilkan data tertentu saja atau menghasilkan data tertentu saja. Nah, tetapi bedanya dengan object view di sini, dia berupa tabel virtual yang artinya secara fisik itu akhirnya ada gitu. Akibat dari pembuatan suatu object view. Jadi kita membuat gitu ya. Nah, view sebenarnya adalah sebuah definisi dalam bahasa SQL untuk menghasilkan atau melihatkan sekumpulan record yang berasal dari satu atau banyak tabel. Jadi makanya kok disebut dengan object view, kok ada kata view-nya. View itu kan tampilan, apa yang bisa kita lihat gitu ya. Oke, definisi tersebut selanjutnya diberi nama atau label. Jadi ada namanya. Jadi kalau di subquery kemarin kita hanya memberi nama alias saja. Jadi nama alias itu untuk menggantikan dia sebagai tampilannya aja. Nah, di sini kita bukan menggunakan nama alias, akan tetapi ada nama tabelnya atau label dari tabelnya tersebut, gitu ya. Jika nama atau tabel tersebut dipanggil, maka mesin server database akan menghasilkan sebuah tabel baru yang merupakan tabel maya atau tabel virtual. Jadi kalau di subquery itu dia memang membuat suatu tabel baru tapi bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk tampilan aja yang di luar dari query tersebut dia hilang gitu ya. Dia hanya digunakan ketika menggunakan query tersebut. Kalau sudah selesai tidak tersimpan. Tapi di sini dia bisa tersimpan dalam bentuk maya atau virtual. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita latihan ya. Oke, sebelum kita latihan saya jelaskan dulu gimana sih cara membuat sintaknya gitu ya. Untuk membuat, merubah dan menggunakan view, pertama kita harus menggunakan sintak seperti ini. Create, kemudian ada kata or replace. Nah, kata or replace ini opsional ya. Boleh Anda tambahkan, boleh juga tidak gitu ya. Kemudian view, ada kurung sudut, view name.as, dalam kurung sudut lagi, select statement. Jadi begini, perintah create yang di depan digunakan untuk kita membuat sebuah objek view baru. Jadi perintahnya pakai create, seperti kita mau bikin tabel gitu ya. Nah, di dalam kurung siku, ini kurung siku ya, di sini ada kata or replace. Or replace ini boleh ditulis, boleh tidak. Maksudnya perintah or replace ini, seandainya kita sudah pernah bikin object view dengan nama yang sama, maka dia akan menumpuk ya, atau merubah, mengupdate. Jadi yang sudah kita buat sebelumnya akan tergantikan dengan yang akan kita buat saat ini. Itu namanya untuk replace-nya gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, digunakan jika kita membuat view baru dan atau sekaligus merubah definisi dari view yang dimaksud. Jadi mungkin kalau sebelumnya kita sudah membuat suatu definisi tertentu ya, membuat object view dengan definisi tertentu, sekarang mau bikin lagi maka yang lama akan terhapus gitu ya. Ini bisa digunakan untuk bila kita mau merubah definisi dari view yang sudah pernah kita buat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh pembuatan object view. Oke,
Ini pertama ya, perintahnya tadi sama seperti tadi, sintaknya adalah create view. Di sini saya tidak menggunakan replace karena replace boleh dipakai, boleh enggak. Nah, ketika saya menggunakan perintah ini, create view, berarti saya mau membuat suatu view dengan nama view hasil. Jadi huruf besar, ketika saya mengetikkan huruf besar, ini maksudnya adalah perintah gitu ya. Tetapi kalau ada huruf kecil-kecil, ini berarti saya memberikan sebuah nama. Ini supaya teman-teman bisa mempermudah maksud dari rumus ini gitu ya. Create view, saya membuat nama view adalah view underscore hasil. S ini kan biasanya digunakan untuk nama alias ya. Kemudian ada select. Di sini saya ingin menampilkan 6 kolom ya. Ada NIM, nama mata kuliah, nama dosen, nama ujian, dan nilai. Ada 6 kolom. Di mana ini didapat dari 5 tabel ya. Tabel hasil ujian sebagai H, tabel mahasiswa sebagai M, tabel mata kuliah sebagai K, tabel dosen sebagai D, tabel jenis ujian sebagai U. Ya, jadi dari 5 tabel dengan ketentuan di mana jika kita NIM yang ada di tabel M yaitu tabel mahasiswa dan NIM yang ada di tabel hasil ujian yang ada di H itu adalah sama ya, NIM-nya sama. Dan kemudian kode ujian yang ada di tabel jenis ujian dan kode ujian yang ada di tabel hasil ujian juga sama. Dan yang ketiga, untuk kode mata kuliah yang ada di tabel K mata kuliah dan kode mata kuliah di tabel H hasil ujian juga sama. Dan yang terakhir, kode dosen yang ada di tabel dosen serta kode dosen yang ada di tabel mata kuliah juga sama gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lain ya. Di sini perbedaannya adalah kita di baris pertama saya menggunakan replace, kata-kata or replace gitu ya. Nah, tetapi isinya di sini bisa Anda lihat, dari baris kedua, 3, 4, dan 5 itu sama persis seperti yang di kolom kotak hijau ya, yang di kuning sama dengan di kolom kotak hijau. Hanya perbedaannya di sini saya tambahkan replace, yang artinya begini. Ketika pertama saya membuat view hasil gitu, view dengan nama view hasil, sudah jadi itu ya. Kemudian saya bikin lagi. Nah, ketika bikin lagi saya menggunakan kata-kata or replace, maka yang sudah saya bikin sebelumnya akan tergantikan walaupun sebenarnya isinya sama ya. Mungkin kita coba aja dulu, kita langsung masuk ke Navigate-nya ya. Sebelumnya seperti biasanya kita harus membuka exam-nya dulu ya. Kita aktifkan exam-nya terlebih dahulu. Oke, terus kita start bagian yang MySQL ya. Oke, kita minimize aja, lalu kita buka Navigate-nya. Nah, seperti biasanya kita harus masuk ke connection yang sudah pernah kita buat ya. Bisa diklik kanan lalu open connection ya. Nah, kita masih tetap pakai yang UGMHS ini ya. Open database atau boleh menggunakan use gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke query. New query. Oke, di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah tadi ya. Tadi sudah saya copy sih. Saya paste aja. Saya besarkan dulu. Oke, seperti ini ya.
Oke, saya tadi membuat perintah yang dari kolom warna apa tadi ya, warna hijau ya, yang atas ya. Nah, di sini saya masih belum menggunakan replace, jadi hanya create view, di mana view itu saya beri nama view hasil. Perintahnya adalah menghasilkan 6 kolom ini dari 5 tabel ini, gitu ya. Dan ini kondisi where-nya, ya. Oke, kita jalankan dulu. Oke, di sini sudah ada kata oke, ya. Yang artinya saya berhasil membuat view hasil. Loh, hasilnya mana, Bu? Gitu ya. Untuk memanggilnya, saya buka query baru aja ya. Oke, ini saya buka query baru aja. Yang tadi ini saya copy dulu. Nah, ini buat simpen-simpenan aja di sini ya. Oke. Nah, setelah itu untuk ingin tahu hasilnya, perintahnya sama seperti yang select yang biasanya ya. Select bintang from view hasil gitu ya. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, ini hasilnya ya. Sudah muncul. Nah, sekarang saya coba menggunakan rumus yang tadi ya. Saya taruh bawahnya aja deh ya. Di blok aja dulu, di blok, lalu saya running ya. Nah, perhatikan di sini tabel view hasil already exist. Jadi artinya saya sudah pernah membuat object view dengan nama view hasil. Tetapi kalau di sini saya tambahkan or replace, gitu ya. Or replace itu seperti yang di slide tadi itu, yang di kotak warna kuning itu ya. Nah, kalau saya menggunakan perintah or replace, saya coba ya di blok dulu, saya running. Nah, dia affected 0 gitu ya. Kalau kita panggil yang baris pertama ini untuk menampilkan view hasil ya, tetap hasilnya tetap muncul ya. Oke. Jadi begini ya cara membuat object view. Baik, sekarang kita kembali ke slide kita ya. Nah, tadi kita sudah bikin ini ya. Kita sudah menggunakan create view biasa dan create or replace ya. Oke, saya selanjutkan next ya. Di sini di slide berikutnya ini adalah contoh pembuatan object view. Ada contoh saya ingin menggunakan, bukan pembuatan, penggunaan ya. Tadi kan saya sudah bikin object view namanya view hasil. Nah, sekarang saya mau menggunakan ya. Menggunakan view hasil yang sudah saya buat tadi gitu ya. Dengan cara saya mau menampilkan data ini dari tabel view hasil yang sudah kita buat ya. Oke, di navigate ini bisa ketik di bawahnya ya supaya nggak sebenarnya saya hapus juga nggak apa-apa ya. Saya hapus aja biar bersih ya. Oke, tadi view hasil ini ya hasilnya ya. Nah, dari data ini saya ingin menampilkan, jadi kalau yang di bawah ini tabel ini kan hasil virtualnya view hasil ya. Nah, kalau view hasil ini mau saya tampilkan NIM-nya aja, kemudian ini ada nama MHS, ada nama ujian, sama nilai, berarti cuma ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom yang mau saya tampilkan. Padahal di view hasil ini saya punya 6 kolom ya. Jadi 4 kolom aja yang ditampilkan dari tabel view hasil yang sudah saya buat tadi. Tetapi ada kondisi di mana nilainya itu harus di antara 70 sampai 90. Jadi nanti ini kolomnya ada 4. Dan nilainya nggak sebanyak ini, tetapi hanya nilai-nilai antara 70 sampai 90 aja. Gitu. Kita coba ya.
Kita running. Nah, ini ya kolomnya sudah ada 4 dan nilai-nilainya hanya rentang antara 70 sampai 90. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah bikin, saya tunjukkan dulu ya yang saya simpan tadi. Nah, ini adalah perintah kita membuat objek view dengan nama view hasil. Ini membuat ya. Kalau yang di sini menggunakan, bagaimana cara kita menggunakan objek hasil dari objek view yang sudah kita buat gitu ya. Oke, kita kembali ke slide ya. Nah, ini berarti bukan contoh pembuatan tapi penggunaan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, merubah definisi objek view. Jadi kalau tadi kita sudah bikin objek view dengan nama view hasil, bisa nggak sih gitu, kita mau merubah definisinya? Bisa aja gitu ya. Kita bisa pakai perintah alter view, lalu nama view-nya apa, S-nya itu mau diberubah yang bagaimana gitu ya. Nih contohnya alter view hasil dari view hasil yang sudah kita buat, kita mau merubah nih. Dimana di sini ada select Hanim MHS, K nama MTK, D nama dosen, U nama ujian, dan H nilai. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, tetap ada 6 kolom. Akan tetapi di sini ini tetap dari 5 tabel ya. Oh, di sini kalimat where-nya tetap ya, tidak ada perubahan ya. Kita cuma mau alter, nyoba caranya bikin alter. Kita coba dulu ya. Oke, kita ketikkan di sini ya. Nah, di sini kita mau merubah definisi, tapi sebenarnya definisinya nggak ada yang berubah ya. Oke, kita langsung running aja dulu. Nah, oke, berhasil. Jadi perintahnya menggunakan alter view lalu nama objek view-nya tadi apa gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, view yang sudah kita buat tadi itu juga bisa kita hapus. Menghapus view itu adalah menghapus keberadaan sebuah objek view, dapat dilakukan dengan perintah atau query seperti ini. Drop view if exists view name. Kata if exists ini opsional, jadi yang di dalam kurung siku ini opsional, boleh diketik boleh enggak. Bedanya kalau drop view hasil, ya sudah dihapus aja. Kalau nggak ada gimana? Dia akan bingung kalau nggak ada, karena nggak ada yang bisa dihapus. Nah, supaya nggak terjadi error, makanya kita tambahin kata if exists gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita kembali ke navigate. Saya hapus dulu ini. Kan tadi kita punya view hasil. Nggak usah pakai if exists ya. Nggak usah pakai if exists. Drop view hasil. Kita running ya. Nah, ini berhasil kehapus. Kalau kita running sekali lagi. Nah, dia akan unknown. Kenapa kok unknown? Karena tadi sudah kehapus, sudah hilang. Nah, sekarang mau menghapus lagi, apa yang mau dihapus? Dia bilang nggak ada. Unknown, jadi nggak bisa, nggak ada gitu ya. Oke, saya tambahkan kata if exists ya. Nah, ini exists-nya exists. Ini ya yang benar ya. Exists. Coba sih saya cek di slide. Exists. Oke.
Saya coba menggunakan if exists ya. Nah, dia nggak unknown, oke statusnya. Dia berhasil, perintah ini nggak salah gitu ya, karena dia menggunakan kata if exists. Jadi walaupun objek view v hasil itu sudah tidak ada, perintah ini tidak dianggap sebagai perintah error karena kita sudah menggunakan kata if exists. Ibarat, tolong dong hapus view hasil, tapi kalau dia ada, kalau nggak ada, abaikan perintah ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke slide ya. Sepertinya ini slide terakhir ya. Nah, teman-teman silahkan nanti dicoba menggunakan perintah ini ya. Membuat objek view. Oke, untuk tugasnya saya ketikkan di sini ya, di notepad ya. Coba Anda latihan. Pertama buat, kurang besar ya. Buat objek view, di mana nanti objek view-nya itu untuk menampilkan, yang saya kasih tugas yang ringan aja ya, untuk menampilkan data, ada NIM, kemudian nama mahasiswa ya, nama MHS, kemudian saya tambahkan nama MTK ya, nama MTK sama kayaknya gini aja deh. Jadi ini nanti ngambil dari 2 tabel aja, jadi ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ya, dua ini saja. Terus nanti kalau sudah, coba tampilkan dari hasil objek view, yang jenis kelaminnya, yang Jekyll-nya P gitu ya. Nah, gitu aja deh. Saya kasih yang gampang aja tugasnya. Oke, teman-teman silahkan dicoba latihannya yang gampang ini gitu ya. Nanti sama caranya seperti yang sudah saya tadi sampaikan. Oke, sekian dulu video kita tentang object view. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.